Halo, selamat pagi para investor semuanya, para tuntuners semuanya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Ini kita sudah di hari Sabtu, nggak kerasa. Tentunya hari keluarga yang sangat baik untuk kita, yang sudah kita nanti-nantikan ya. Nah, tapi di hari Sabtu ini kita mau coba untuk ngobrol-ngobrol santai. Jadi di sini saya punya dua orang narasumber yang punya topik ini sangat menarik. Mungkin di dunia investasi belum pernah kita dengar atau kita tahu bahwa ada nih apa namanya metode-metode tertentu yang mungkin bisa membantu kita dalam berinvestasi atau trading. Nah, di sini saya coba untuk apa namanya menawarkan untuk mencoba memberikan sebuah informasi baru yang ya mudah-mudahan ini bisa menarik atau mendapatkan sebuah sebuah insight lah ya. Oke, ini dia. Baik, bersama saya Thomas Hadibowo. Di sini saya tentunya seperti saya bilang tadi ada juga partner saya yaitu Ibu Foni Ramali. Selamat pagi Ibu Foni. Pagi, cek sound, suaraku masuk? Masuk aman. Oke, thank you. Ya, oke. Buat yang belum kenal dengan Ibu Foni, jadi Ibu Foni ini adalah seorang founder dari komunitas Wisdom and Invest. Kemudian founder dari Serentia, Serensia, Kalian ya? Serentia. Founder dari Meta Harmony, kemudian punya sertifikasi juga nih, keren nih ya. Jadi ini ibu-ibu mantep banget nih. Nggak ada kerjaan, kayaknya sekolah mulu ya kerjanya. Iya, lebih bagus begitu ya kayaknya. Iya benar. Jadi memiliki sertifikasi RFP dan juga CTA. WPPE juga punya. Mantep nggak tuh? Biar komplit. Kemudian betul. Kemudian menguasai juga itu ilmu NLP, neuro apa? Linguistic programming. Linguistic programming dari Dr. Richard Bandler. Kemudian certified trainer kompetensi, certified design, bla bla bla. Oh, banyak banget. Dan juga seorang praktisi metafisika Tiongkok. Waduh. Praktisi Reiki dan juga seorang trainer. Nah, ini trainernya nih nama ini agak unik karena saya baru dengar trainer Ho'oponopono. Bener ya? Itu apa Benar. sih? Itu metode self healing dari Hawaii, itu udah lama banget sih. Udah Ah, belasan tahun lah aku di sana. oke. Jadi profilnya menarik ya. Jadi selain seorang praktisi di pasar modal, sertifikasinya itu sampai ada juga training apa metafisika lah, reiki dan segala macamnya. Ayo dari di sini nih, siapa dari kalian selain punya license dari pasar modal WPPE, WMI atau yang kalian tahu, siapa di sini praktisinya reiki? Siapa coba praktisinya metafisika? Ayo, beliau seorang. Emang kan nggak salah kan ya kalau saya undang makhluk semacam ini kayaknya mesti dilestarikan ya Bu ya. Betul, Susah betul, betul. carinya di dunia ini ya. Adanya di Wisdom Invest ya. Oh mantap, betul. Ya, jadi terima kasih ya Bu Foni sudah hadir di Instagram Live kami pada pagi hari ini. Ini merupakan sebuah apa ya, ya kehormatan buat kita karena kita juga pasti banyak yang nggak tahu lah ya. Saya sendiri juga nggak tahu lah ya ini ilmunya jujur ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Saya juga nggak tahu nih. Saya belum pernah dapat bocoran sedikit pun. Cuman karena eh saya ngobrol, saya kenal beliau sih udah cukup lama lah ya, beberapa nggak lama tahu lah ya beliau udah cukup cukup lumayan ngobrol-ngobrol-ngobrol. Cuman ternyata saya nggak tahu, saya cuma tahu beliau ini cuma di saham doang nih. Tiba-tiba ngobrol tentang apa namanya feng shui, Mang Pai Pace dan segala. Saya bilang kok jadi kesini? Terus saya bilang hubungannya apa sama trading? Nah, begitu dia bilang, nah ini gue ceritain. Aduh, itu obrolan dari langit masih ada matahari sampai langit udah tinggal bulan tuh nggak kelar-kelar tuh. Maka udah kita selesaikan di sini aja deh. Oke,
biar semua tahu karena ini informasi menarik banget buat saya, menarik sekali, dan juga bisa dan itu sangat bisa ternyata sangat bisa dipakai di dunia trading ya. Yes, banget, kepake Jadi banget. oke, jadi ini bukan cocokologi ya, beda Yes. dengan cocokologi. So ini murni keilmuan yang bisa digunakan, dan jadi ya selamat dinikmati dulu aja teman-teman Bapak Ibu. Semoga nanti bisa dipakai untuk dunia trading ya, atau dunia yang lain mungkin ya. Wah, dunia trading, dunia trading. Jadi kita Dunia trading khususnya aja. dunia trading. Karena kalau Oke. kamu tadi kan ada sebut Ho'oponopono kan, itu kan saya ada tulis Joe Vitale kan. Jadi sebenarnya Ah, itu tuh kalau kamu baca buku The Secret Law of Attraction, oke. salah satunya narsumnya itulah guru saya. Oh, oke, oke. Ya, oke. Nah, namun untuk Keren. Chinese metaphysics ini bukan saya yang jelasin ya. Saya Oke. suka begini. Jadi saya itu suka sesuatu yang eh, expertnya langsung, Hmm. spesialisasinya langsung ya. Nah, Hmm. jadi saya untuk undang nih sefunya saya ya, alias coachnya saya untuk sharing di sini gitu loh. Oke. Jadi saya yang akan ini, saya akan kulik-kulik. Jadi kita akan kulik-kulik beliau ya. Jadi moga-moga Ah, kita bisa lebih ini ya, lebih kaya raya, tajir melintir. Wow. mantap. Bersama Tuntun Sekuritas. Ya, boleh diundang mungkin ya? Kamu ada bisa request invite? Oke. Oke. Nah, Nah, wah, ini tampaknya lagi di markas besarnya nih beliau. oke. JW Marriott. Oke. Selamat pagi Pak Morning, Aldo. morning Pak Thomas, morning Bu Iya, Poni, pagi Salam kenal. teman-teman. morning. Ini saya juga baru pertama kali bertemu dengan Pak Aldo. Ini pun mas dengan dalam jalur online meeting seperti ini ya. Jadi kita belum pernah secara langsung ketemu gitu ya, belum pernah ya Pak Aldo ya. Belum, belum Oke, ini jadi ini gimana? tidak Gimana jadi Coach? ini tidak ada manipulasi sih. Tidak kayak mau main sulap No, kita. Kita belum pernah kenal sebelumnya Pak ya. belum. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Oke, silakan Bu Foni. Oke. First time. Oke. Baiklah, izinkan saya nyapa dulu ya. 早安，尊敬的各位来宾，大家好，欢迎参加今天的活动。Judulnya apa? 财富创造通过因果报应. So, selamat datang di acara hari ini, kolaborasi antara tiga, yaitu Tuntun Sekuritas, Wisdom and Invest, dan juga Mangpai Paca Institute. Hari ini kita mau membahas khusus untuk wealth creation through karma. Jadi, saya akan bacakan dulu ya untuk perkenalan dengan, kalau beliau dipanggil murid-murid Sefu Ardo, kalau misalnya di dunia bisnis dipanggilnya coach ya. Kemudian bagi Anda yang sedang nonton, pastikan Anda follow 3 akun ini, Tuntun Sekuritas, Wisdom Invest, and Mangpai Paca Institute. Kenapa? Karena akan ada door prize. Jadi kalau Anda mau dapat door prize-nya, Anda harus follow kita bertiga ya. Oke, saya akan bacakan sekilas tentang eksekutif bio dari Coach Ardo. Beliau adalah a founder of Mangpai Paca Institute, Master Practitioner over 30 years of Mangpai Paca experience, carrying the legacy of direct lineage from Grandmaster Lau Kau and Kayao, former lecturer of Feng Shui at Ciputra University, strategic consultant in culinary and hospitality business, notable clients JW Marriott, Artotel Group, Petarung Group, and more. Expert in strategic destiny mapping, brain assessment, past life, and karma master for careers, business, and personal growth. Oke, mari kita langsung sambut dengan Coach Ardo. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi Coach. Coach Oke. Thomas, Coach Selamat pagi Poni. Pak. Morning Pagi. cawan. Oke, Morning, oh, Cawan. cawan. Udah oke belum Mandarin saya Bu? Oke, cawan. Nggak apa-apa, kalau nggak oke nanti kita ketemuan di PIK ya. Kan kantor Tuntun di PIK kan ya. Nah, Iya, gampang-gampang. Sering makan mala pasti bisa. Oke. Jadi mungkin Anda di sini sebagian besar nggak asing dengan sebutan Pace ya, atau 8 karakter yang biasanya orang cari tahu tentang, biasanya umumnya tuh untuk meramal nasib gitu ya. Nah, sedangkan Pace ini sendiri tuh ternyata bisa digunakan untuk bisnis. Saya tuh taunya itu adalah lebih mendalam ketika saya bertemu dengan Coach Ardo, yaitu tentang Pace Mangpai ya. Jadi Mangpai Pace. Nah, kita mau tanya dulu nih, sebelum
Misalnya tuh orang-orang kan masih bertanya-tanya nih, boleh nggak sih dijelaskan kok sebenarnya ini apa sih Mang Pai Pak Ce ini? Oke, selamat pagi Coach Thomas, Coach Foni, semuanya selamat pagi. Jadi, Mang Pai Pak Ce, seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Foni tadi, di Executive Bio, itu secara umum, secara general, ada 3 teknik yang dipakai. Strategic Destiny Mapping, Brain Assessment, Past Life, and Karma Master. Mang Pai Pak Ce pada dasarnya adalah antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi ilmu metafisika Mang Pai Pak Ce ini menganalisa dan mengkoneksikan antara 3 dimensi waktu ini. Oke, jadi istilahnya bagaimana ibaratnya, ini rahasianya, tidak dari kita semua yang mengetahui bahwa sebetulnya di suatu masa, di kehidupan yang lampau, kita sudah menanam sesuatu. Dalam hal ini adalah dimensi kehidupan sebelumnya. Sebelum kita bereinkarnasi di kehidupan yang sekarang. Jadi kita di kehidupan yang sekarang dan kita nanti akan seiring dengan dimensi waktu berjalan ke depan. Kuncinya adalah mengkoneksikan antara ketiga periode waktu ini. Rahasianya adalah di otak kita. Karena memori di kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan semuanya terkoneksi di otak kita. Wow. Ya. Jadi ada subconscious, ada conscious, and future conscious. Itu ya ceritanya ya. Jadi semua yang mengkoneksikan ini adalah otak kita, brain waves. Mang Pai Pak Ce adalah tools dari metafisika Tiongkok kuno yang menganalisa, mengkoneksikan, dan mengaplikasikan ini. Ceritanya begitu. Dibayangkan coba, misalnya Coach Thomas, di suatu masa Anda sudah pernah hidup, lalu Anda menanam di satu tempat, lalu Anda lahir kembali di kehidupan yang sekarang, Anda tinggal mencari di mana Anda dulu menanam itu. Oke, manusianya berubah. Manusianya lahir lagi. Tetapi apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah alam semesta dan bumi. Betul? Betul ya? Hari ini saya spesial banget ini Coach Thomas. Saya membuka satu secret besar begitu. Iya, satu secret besar. Semua ada di otak kita. So, alam semesta tidak berubah. Bumi tidak berubah. Manusianya yang terus berubah. Kita akan lahir kembali. Apabila sekarang, istilahnya, saya ini sudah kerja keras, Coach. Saya ini sudah berusaha mati-matian, Coach. Gitu. Tapi kenapa ya, hidup saya itu kok istilahnya belum saya mencapai zona nyaman. Saya belum mencapai yang namanya financial freedom. Coach, itu dikarenakan Anda mencari di tempat yang salah. Anda tidak berada di tempat di mana Anda dulu menanam semua bibit-bibit. Dan Mang Pai Pak Ce itu spesialisasinya adalah di teknik itu. Ya, memapping kehidupan Anda sebelum lahir di kehidupan sekarang in the present time, mencari tahu di mana saja Anda dulu pernah menanam bibit-bibit ini, dan sekarang di present time memposisikan Anda di lahan di mana Anda dulu menanam bibit-bibit ini. Wow. Bibit-bibit ini di present time udah pasti berbuah.
Jadi kalau ada orang atau praktisi metafisika yang bilang, iya, ntar kamu akan jaya nanti umur 40 tahun. Nanti kamu 50 tahun akan hidup enak. Apakah hal itu masuk akal? Setiap orang bisa sukses secepat-cepatnya. Ya, Coach Thomas ya, Coach Foni. Setiap orang bisa sukses cepat-cepatnya. Mau kapan? Besok bisa, asal Anda tahu di mana Anda harus menempatkan posisi. Di lahan di mana Anda dulu sudah menanam. Sekalian sekarang Anda menanam untuk ke depan. Intinya begitu. Konsepnya very simple. Itu ceritanya. Konsepnya very simple, tapi tidak semua orang tahu. Betul ya, Coach Thomas ya? Betul ya, Coach Foni ya? Tidak semua orang tahu tentang hal ini. Dulu Anda itu sudah nanam dan itu sudah berbuah, tapi Anda sekarang yang Anda gali itu tanah yang kering. Oke? Sekarang kuncinya, rahasianya adalah cari tahu di mana Anda dulu menanam. Begitu ceritanya. Saya dulu menanam di lahan ini. Saya dulu menanam di sini. Anda tinggal ke sana kok. Di sana buahnya udah nunggu Anda kok. Bisa dipetik kapan? Now. Bisa dipetik kapan? Now. Karena buah itu udah berbuah. Tinggal Anda petik. You do not need to wait. Kalau Anda ada ilmu astrologi, ada ilmu metafisika lain yang bilang, ya Anda tunggu aja, nanti gini. Buang aja. Leave it. Tapi ada pertanyaannya nih, Suhu. Ada pertanyaannya sih, Bu. Dari siapa? Enggak, maksudnya saya pribadi. Lu penasaran kan? Gua juga lu duluan deh. Udah tahu dulu, udah pernah nanam, sekarang tinggal panen. Pertanyaannya itu di mana? Cara cari taunya di mana? Kan kita nggak tahu. Dengan mangpai fakte. Jadi, mangpai fakte itu adalah teknik metafisika Tiongkok yang menyusun yang menyusun koordinat sebetulnya. Mangpai fakte itu menyusun koordinat bintang pada waktu kita lahir, koordinat planet pada waktu kita lahir, oke? Jadi, Mangpai Pakce itu disusun berdasarkan Anda punya tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir, dan jam lahir. Bisa sampai ke, mana Coach? Ke menit. Yes, Coach Foni ya? Kita bisa sampai ke menit. Sesungguhnya, struktur itu adalah koordinat planet. Posisi planet Mars pada waktu kita lahir terhadap posisi bumi. Posisi Jupiter pada waktu kita lahir. Kita kan lahirnya di bumi, Coach. Betul kan ya? Lahir di bumi. Nah, setelah kita menyusun koordinat ini, kita bisa melakukan proyeksi ke belakang, proyeksi sekarang, dan proyeksi ke depan. Linknya di mana? Di otak kita. Karena semua peristiwa happening yang terjadi di masa lalu, di kehidupan kita sebelumnya, sekarang dan ke depan semuanya ada memorinya di otak kita. Itu ya. Jadi, Mangpai Pakce setelah menyusun peta berbintangan itu akan melakukan assessment. Akan melakukan brain assessment ke otak kita. Karena memori di mana Anda menanam bibit itu, Coach Thomas, itu ada di otak kita loh. Ada di otak Anda sendiri loh. Iya kan? Oke. Make sense? Oke, make sense sih. Make sense. Kalau berdasarkan apa yang saya pelajari, betul banget. Betul, Coach Foni. Seperti Anda punya hard disk. Oke? Anda punya hard disk di laptop, itu Anda delete. Tetapi sebetulnya image dari memori yang ke delete, itu masih tetap ada loh. Iya. Ya? Ada yang namanya sistem FAT di dalam hard disk. FAT32, FAT16, FAT64, FAT128 bit. Jadi file yang sebetulnya Anda delete itu sebetulnya nggak hilang, tapi ada memori di subconscious-nya. Otak manusia sama seperti hard disk itu, Coach Thomas. Saya hanya tinggal mengakses itu, makanya Mangpai Pakce punya teknik yang namanya brain assessment. Saya akan menggali
apa data-data yang tersimpan di dalam otak Anda, Coach, dengan struktur Mang Pai Pak Ce. Dari Anda punya tanggal lahir, jam lahir, bulan, dan jam. Itu saya akan susun, saya akan akses itu, saya langsung bisa tahu, oh Coach, Anda dulu menanamnya di sini nih. Anda ke sana sekarang. Now, Anda boleh naik bus kalau bisa. Naik bus Yuk. dari Jakarta Bandung cuma 3 jam. Kalau Enggak, 30 menit. itu kalau kehidupan itu kalau Hmm. masa lalu saya kehidupannya di Indonesia. Misalnya masa lalu saya ini saya orang Amerika gitu. Enggak sih, kayaknya lu opa-opa deh, Thomas. Lu kayaknya di Korea deh. Gimana Mesti Coach Thomas? berangkat nih ke Korea nih. Gimana Thomas? Gimana? Oh, no, Iya, no, kalau no, no. Bukan seperti itu, Coach. Bukan seperti itu. Jadi misalnya Anda dulu orang Amerika, terus Anda harus ke Amerika. No, tidak seperti itu. Nggak seperti itu. Ini brain assessment namanya. Jadi kita itu mengakses otak Anda. Oh ya, saya dulu menanamnya di sini loh. Kan gitu. Sama seperti si Timothy Ronald. Sama sih waduh. yang mau kita bahas. Timothy Ronald itu klasifikasinya dia otak kiri. Nah, Coach, Coach. mau buka Coach. sekarang atau nanti nih? Ini Biar musik seru lah, biar paling. makin panas lah, nanggung Oh, udah disebut. Udah disinggung, jalan aja terus. Oke. Timothy Ronald itu otak kiri, ya. Maksudnya? Secara hemisfer, jadi secara brain hemisfer, dia brain hemisfer yang primernya seniman, secondary hemisfernya variasi, gitu kan. Nah, otak kiri itu otomatis dia akan berfokus kepada sesuatu yang sifatnya logik dan sistematik. Oke. Seniman ini memberikan dia sesuatu preference untuk dia itu sesuatu dia suka terhadap sesuatu yang unik juga. Seperti art begitu. Istilahnya di dalam konsep berpikirnya dia. Oke. Variasi ya, variasi itu memberikan dia variasi di dalam baik secara personality, baik di caranya dia bekerja, baik caranya dia trading, itu. Dan itu nanti jika Anda bergerak di bidang trading, gelombang otak ini akan paling cocok di fase mana? Di fase akumulasi, di fase naik, di fase turun, gitu ya, atau distribusi, gitu ya, Coach ya. Kita akan menempatkan itu preferennya. Ya. Sama agak nyentrik di ya sana kalau lah. otak kiri ya. Kenapa, Coach? Agak nyentrik kalau untuk orang otak kiri gitu maksudnya ya. Cara Kalau menurut berpikirnya beda gitu. Ya, itu dikarenakan senimannya dia, bukan otak kirinya, Coach. Otak kirinya dia adalah seniman, maka dia nyentrik. Tetapi sebetulnya saya yakin personality-nya Timothy Ronald tidak seperti itu. Oh iya, Itu hanya malah kebalikannya ya. Iya, orangnya bisa jadi orangnya ini humble, sopan banget gitu. Nggak seperti apa yang dia tampilkan di luar. Itu mungkin cuman kayak karakter doang mungkin atau apa di depan layar gitu. Hanya istilahnya untuk dia untuk tampil di depan publik. Ya, itu seperti itu ya. yang jualan dalam tanda kutip. Jualan betul. Marketingnya dia. Oke. Jadi jangan langsung terbawa bahwa apa yang ditampilkan seseorang di sosial media itu, wah ini langsung kita telan mentah-mentah gitu aja ya. Kita harus tahu juga ya. Oke, menarik. Nggak seperti itu, Coach. Ditanya begitu. Menarik tuh. Lanjut dulu nih. Jangan kagum juga. Boleh dong. Masa gue kagak boleh kagum sih? Maksudnya gini loh. Jadi aku tuh tadi lagi mikir. Berarti ini kayak seperti di trading loh. Kita lihat fundamental, kita lihat history chart gitu kan. Nah, jadi ada orang-orang yang kalau nggak mempelajari kan mereka nggak ngerti nih cara lihat fundamental sahamnya gimana, chart pattern sebelumnya tuh historinya gimana. Nah, Mang Pai Pak Ce ini berarti dia bisa melihat past life segala macam itu memang karena udah ada ilmunya ya, betul ya Coach Ardo seperti itu ya? Iya, sudah ada istilahnya untuk menyelidiki pattern. Jadi Mang Pai Pak Ce ini mengakses ke istilahnya ke pattern atau sistemik dari alam semesta dan kita. Istilahnya begitu, Coach.
Oke. Nah, kemudian nih, Sama seperti si Timothy Ronald tuh. Sama seperti si Timothy Ronald. Istilahnya berarti dia sekarang bergerak di bidang trading. Kan begitu. Di trading kripto. Ini berarti apabila dia di past life-nya dia, di kehidupan dia yang sebelumnya, dia sudah menanam banyak di situ, dia sekarang udah berada di tempat yang tepat. Oh, panen ya? Untuk menikmati buah itu tadi, tinggal petik aja, gitu. Itu Coach Thomas. Ya, dan semua linknya itu semua sangat mudah, itu bisa dilakukan oleh Mang Pai Pakcik. Sangat mudah itu. Karena mengakses di level subconscious dari otak kita tadi. Data-data yang dengan kelahiran kembali, itu otomatis ke-delete, Coach Thomas. Waktu kita lahir kembali, we are reborn atau rebirth di kehidupan yang sekarang, semua data-data itu ke-delete, tapi tidak semuanya ke-delete. Hanya ketumpuan. Ya. Hanya ketumpuk aja. Ketumpuk. Nah, Mang Pai Pakcik itu adalah melihat layer by layer sampai yang ke paling bawah. Di zoom, Thomas. Di sini kita di zoom, dilihat nih, nggak kelihatan nih sini, dilihat lagi. Ya, dibuka. Kalau konsep lama kita mungkin seperti buku ya, Coach Thomas ya, seperti buku. Jadi kita buka nih, kita balik lagi ke page 1. Sekarang kita lahir lagi udah di page ke sekian ratus. Nah, dengan Mang Pai Pakcik kita buka nih pelan-pelan. Kita buka, oh ternyata saya ini dulu begini loh. Ternyata saya itu seperti ini, gitu. Saya dulu udah punya investasi di sini, itu ceritanya. Saya udah punya menanam modal di sini. Nah, ini diproyeksikan ke masa sekarang. Kita proyeksikan ke masa sekarang. Disitulah posisinya. Disitulah kita harus mencari. Udah tinggal Anda ambil aja, Coach. Very simple. Begitu. Tetapi, berapa banyak di dunia yang tahu tentang rahasia ini? Ya, sedikit. That's the point. Betul. That's the point. Aduh, andai aku tahu lebih awal ya, Thomas ya. Nama kita udah masuk nih kayaknya nih. Udah masuk below 40, Forbes below 40 gitu ya. 30 lah, jangan 40 lah, 30 lah kalau bisa. Kalau 40 kelamaan ya, berarti 10 tahun lebih awal ya. Iya. Oke, kalau aku mau lanjut nih pertanyaannya. Nah, ini sangat menarik ya. Makanya tadi saya juga terkagum-kagum. Oke, dalam Mampai Senpu ya, ini berarti bagaimana kita bisa deteksi nih karma penghambat kekayaan? Kita bisa tahu nggak sih? Yang menghambat, saya bilang tadi, tidak ada satupun yang menghambat kita. Ya, tidak ada satupun yang menghambat Anda, Coach Thomas. Anda hanya mencari di tempat yang salah. Oh, oke. Oke. Mindsetnya ini beda pandangan ya. Iya. Hanya pandangannya aja. Jadi kita bukan yang gagal, tapi kita di tempat yang salah aja. Ya. Anda di tempat yang salah. Anda menempatkan diri Anda itu bukan di tempat di mana Anda dulu udah investasi di kehidupan sebelumnya. Waktu di mana Anda udah nyiapin sebetulnya di situ. This is for me in the next life. Tapi Anda itu nggak ke situ gitu loh. Anda malah sekarang di lahan yang Anda berebut dengan orang lain. Ya, secara konsep, secara mindset. Ya, Anda berebut dengan orang lain. Lahan itu kering gitu loh. Anda di sana Anda udah tanam lahan padi yang berhektar-hektar di sana. Tapi Anda malah berebut di kebun kecil sama orang lain. Apalagi kalau itu ternyata itu bukan lahan Anda. Itu lahannya orang lain. Wah, jadi sengketa dong. Kelewatan lu, Thomas. Iya. Sekarang itu begitu mudah loh, Coach Thomas. Ada trading, udah ada sistem, kan gitu. Jadi dengan tipe-tipe brain assessment yang dianalisa oleh Mang Pai Pakcik, itu kita bisa langsung menempatkan Anda di posisi di fase mana, Anda akan perform maksimal di fase mana, gitu. Ada di fase naik, mau di fase akumulasi, distribusi, atau fase turun, gitu. Wow. Disitulah Anda akan profit maksimal. Jika misalnya Anda memang
cocoknya itu di fase akumulasi, then you have to focus there. Tanya begitu. Anda harus fokus di fase itu. Ini untuk trading saham ya, karena Ya. kita hari ini kan diundang. Terima kasih dengan hormat pada Coach Thomas dituntun Wah, saya kan yang gitu. ini kehormatannya di saya sih, Sifu. Ya, Saya ini belum ilmunya pernah banyak, bagi rahasia itu ya, kemana-mana. ilmunya banyak Ya, banget. ya. Mm-mm. Berarti Yang Nah, ya, ini saya ada satu kesimpulan nih. Kalau kalian selama ini tradingnya masih merah ya, artinya kalian mungkin perlu buka satu akun di Tuntun Sekuritas, betul nggak? betul sekali. Lupakan masa lalu ya, Iya, mungkin mulai yang hanya ada di baru. Tuntun Sekuritas ya. Nah, kalau yang mau cek-cek brand assessment, pergilah ke Mang Pai Pak Chen situ. Ingat pakai Tapi toolsnya sambil dari Wisdom and Invest. Jadi kita komplit nih bertiga ya, betul? Tuh, jadi nanti kalau udah buka akun sambil brand assessment juga supaya jangan gagal lagi kayak yang kemarin. Evaluasi gitu ya. Betul. Karena ada khawatirnya 3 ya, adalah Coach Thomas. apa Ya. aja nih? Mm-mm. Apa aja nih, Kosardo? Strategic Destiny Mapping. Yang pertama tadi, Brain Assessment. Kemudian Past Life dan Karma. Mastery. Ada 3 hal yang dasar yang harus dilakukan. Ditanya begitu. Wow. Oke, jadi Nggak ada yang namanya hambatan. No, nggak ada. Anda hanya mencari, Anda hanya berkubang di tempat yang salah. nah, No, ini Coach. Pak Thomas yang saya bilang, selama ini kan istilahnya orang itu selalu terkurung ya, terpenjara dalam istilah, oh kamu nggak hoki ya, atau nanti sabar, kamu nanti sekian tahun lagi kamu akan berjaya segala macam. Nah, masalahnya ya, istilahnya orang kadang sambil nunggu itu dia udah kehilangan motivasi kadang ya. Nah, ini yang saya ketemukan di Mang Pai Pakse gitu loh. Jadi bukan soal menunggu, tapi bagaimana meng-create. That's why hari ini kita bilang kan, wealth creation itu seperti ini gitu loh. Nah, lalu kalau misalnya nih kita bilang, kita bisa tahu nih dengan Mang Pai, kita bisa cari kemana. Lalu apakah ada istilahnya periode emas? Harus terima kasih sama Coach Foni loh, Coach Thomas. Hari Kenapa? ini pertanyaannya ini membuka rahasia besar saya loh. Dan ini open for public loh. Khusus untuk community-nya Tuntun loh. Luar biasa. Mantap. Apakah ada periode emas? Tidak ada. Periode emas is starting from now. Wow. Oh gitu ya. Why do we have to wait? Kenapa harus nunggu? Why? Periode emas Real. tidak ada. Now. It's starting from now. Wah. Oke. Wah. Oke. Ini pertanyaan Asal Anda juga cari. Iya, asal Anda cari di tempat yang benar gitu aja. Oke. Nah, pertanyaan lagi nih, Sifu. Misalnya nih, kita kan sebagian besar dari kita pasti kan kita nggak tahu nih bahwa tempat kita itu benar atau salah. Iya. Tapi ada namanya itu orang yang persistence. Jadi dia tahu bahwa dia belum sukses atau masih proses atau ya jadi tapi dia punya persistence-nya tuh kuat gitu loh. Nah, sampai nanti suatu waktu dia akan ada at some point pasti ada poinnya dia akan berhasil. Nah, itu kayak gitu gimana tuh, Sifu? Jika Anda sudah pernah menanam bibit di past life, di kehidupan sebelum Anda lahir sekarang, yang durasinya itu bisa ratusan tahun loh. Betul kan? Bisa ratusan tahun. Anda mungkin dulunya hidup di abad pertengahan, mungkin. Lalu Anda lahir lagi di present time. Anda kan udah menanam bibit di sana. Nah, pada waktu kita lahir sekarang ini, kita juga nanam bibit juga kan? Betul. Waktu kita hidup lahir ini, kita juga nanam bibit kan? Kalau Coach Thomas bilang ada orang persisten, lalu nanti saya akan pasti sukses. Ya dia nanam bibitnya sendiri sekarang. Yang dia tanam, lalu dia nikmatin nanti udah umur 70 atau 60 tahun. Betul? Jadi Anda menanam di dimensi waktu kehidupan yang sekarang, Anda nikmati di kehidupan dimensi sekarang juga, di frame waktu yang sekarang. Ini Anda lahir nih, Anda lahir, Anda menanam di sini, Anda nikmatinya di sini. Ya. Ya. Berarti langsung instan gitu ya, hasilnya instan. Ya nanti
istilahnya Anda menanam sekarang di kehidupan yang sekarang, Anda nikmatinya juga di kehidupan yang sekarang, tapi durasinya kan lama, Coach Thomas. Ini kalau kita bicara orang persisten. Ya. Saya nggak Oke. percaya. Saya nggak percaya dengan kehidupan di masa lalu. I don't believe in reincarnation. Ya, Coach ya, betul kan ya? Ya. I am a religious man. Saya Betul. berdoa sama Tuhan. Oke, I agree. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu hanya masalah di diri Anda sendiri. Masalah Katanya belief begitu. ya. Iya, masalah balik lagi. Anda menanam di sekarang, Anda kan akan memanen hasilnya ya nanti 40 atau 50 tahun lagi. Tetapi Anda jangan iri kalau tetangga sebelah rumah udah beli mobil listrik, Anda belum. Betul ya, Coach ya? Betul ya, Coach Thomas Mobil ya? saya juga listrik sih, Sefu. Ya. Tapi Yang pakai suka token ya? habis. Hah? Yang pakai token. Iya, pakai token. Iya. Kok istilah tetangga saya udah bisa liburan ke Maldives, tapi saya kok belum bisa? It's okay, nggak masalah. Kalau Anda memang mau begitu, Anda persisten silahkan, tapi jangan iri, kan begitu. Jawabannya itu cuma di situ, Mas Thomas ya. Anda menanam di present time loh, Anda itu Ya. menanam setelah Anda lahir ini loh. Yang namanya padi itu pun butuh waktu untuk tumbuh kan. Betul. Nah, Anda akan nikmati nanti 30-40 tahun lagi. Itu ceritanya. Tetapi kalau ini Anda lahir kembali, ya Coach Thomas ya, Coach Foni, ini di past life Anda sudah tanam, ini kan udah berbuah. Oke. Iya toh? Nih, Bisa bentar. Aku rekap dulu nih, Thomas. Karena Thomas kelihatannya bingung nih. Kelihatan ya asapnya udah kelihatan ya asapnya. Kayaknya tambah putih deh. Tadi gua nggak lihat. Ini tadi hitam loh, baik sekarang banyak yang putih. Oke, jadi gini. Isa ini kan kita kehidupan sekarang di sini nih. Jadi kalau misalnya kita adalah orang yang tanda kutip berjuang, persisten, gagal, coba lagi. Sebenarnya itu merupakan tanda ya, mungkin ya. Menurut saya itu ini merupakan tanda bahwa sebenarnya kita hubungannya dengan karma yang sekarang nih. Karena kenapa? Karena kita butuh usaha. Sehingga kita terus-terusan coba, ada yang berhasil, ada. Karena kenapa ya? Karena udah nanam dari sini sekarang. Namun, kalau kita tanda kutip nih, kita mau jalur instan. Sebenarnya menurut saya sih bukan instan ya, karena itu adalah sesuatu yang kita sudah tanam di past life-nya kita. That's not instant actually ya, sebenarnya. That's not instant. Jadi hanya saja kita itu kan nggak dari mana saya bisa mengakses, saya bisa tahu apa yang saya sudah tanam sebelumnya dan berbuahnya di mana. Nah, jadi kesimpulannya adalah seperti itu, betul, Coach? That's right. Betul ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya berarti kalau hidup itu nggak ada instan, masalahnya tinggal kamu itu nanemnya itu kapan, kamu mau mengambil buahnya dari tanaman sekarang ya silakan kamu ikutin prosesnya. Tapi kalau kamu memang mau melihat kamu dulu nanam apa dan kamu mau panen sekarang, pakailah mangpai senpu, betul? Betul, pakai mangpai pace. Ibaratnya Coach, Anda itu Anda lahir kembali nih. Di sini nih Anda udah punya rekening bank nih. Anda udah nabung di situ dan ini udah berbunga nih. Lalu Anda lahir kembali. Tetapi Anda nabungnya itu kan di alam semesta dan bumi kan? Ya, betul. Di mana Anda punya rekening dan PIN itu di otak Anda. Itu ceritanya di otak Anda itu loh. Anda itu tinggal tahu saya itu ke bank yang mana. Gitu loh. Anda lahir kembali, Mang Pepakce mengakses data-data di sini, bawa ke sini, ke present time, lalu saya bilang ke Anda, Coach Thomas, Anda tinggal ke bank A. Ini nih, saya kasih kartu ATM-nya sama PIN. Nih, Anda tinggal ambil. Kalau Anda hidup sekarang, Anda lahir, Anda nabung, ya lama-lama juga banyak juga. Tapi kan nanti kan? Iya. Nanti toh, iya, betul. 30-40 tahun lagi toh, Coach. Kan gitu. Iya. Iya toh? Ya. Thomas, lu udah punya banyak tabungan belum? Apa? Udah punya banyak tabungan belum? Kalau udah, PIN-nya kirim ke gue, oke? Coach Foni, kelihatannya Coach Thomas mikir keras gitu dia. Mikir gitu, oh iya gitu. Tiba-tiba ada lampu yang nyala ya Coach ya. Ya Coach ya, ada lampu yang nyala begitu ya. Iya betul. Saya yakin Anda pasti baru dengar ini pertama kali hari ini kok.
Saya Iya. yakin itu pasti. Ya. Hmm. Ini adalah Gimana, konsep yang sudah dilakukan oleh para billionaires sebetulnya. Yes. Makanya mereka gampang banget ya. Very easy. Hmm. Oke. Ini kita mau Jadi buka konsepnya pertanyaan masuk. nggak nih ke Hah? yang viewers Boleh. kita nih? Gitu Boleh ya? ya. Oke. Oke. Jadi buat teman-teman kalau yang mau bertanya boleh di kolom komen ya. Di questions boleh atau di kolom komen juga boleh. Nanti Oke. kita akan coba bantu jawab ya. Ini kita Sambil tinggal pilih. nunggu ya. Sambil Kenapa? nunggu tanya-tanya ya. Saya mau Boleh. kasih tahu nih. Jadi nanti pengumuman komplitnya nanti habis acara. Cuman bocorannya adalah saya Kita ada kasih tahu. minta nih ya dari Coach Ardo dari Mang Pai Pakce Institute, dia mau kasih voucher ya, dan jumlahnya nggak main-main, harganya 1,8 juta. Berkat Coach Waduh. Thomas Jadi ini cara, luar biasa Coach itu Thomas. cara dapatnya gimana? Jadi tar dulu nih, 1,8 juta ini khusus untuk pembacaan karma untuk financial ya, jadi untuk 3 orang yang beruntung. Oke. Nah, kemudian juga dari Win akan kasih voucher lagi 300.000 untuk langganan Winboard 1 bulan gratis ya untuk Anda. Nah, kemudian pastikan ya Anda nanti buka akun dari Tuntun Sekuritas, karena nanti kalau yang buka hubungin dulu ke adminnya Wisdom Invest. Kalau nanti Anda deposit sejumlah angka, nanti kita akan bisikan berapa, Anda otomatis akan dapat pembacaan hemisphere untuk primary and secondary itu secara free. Yang Free. secara free. Coach Thomas, say thanks to Coach Foni. Ayo. Mantap. Luar biasa. Iya loh. Terima kasih. Keren, bener. Nah, Pembacaan jadi, otak, assessment, brain assessment. Oke, jadi nanti kalau apa yang mau tanya-tanya silahkan, atau kalian masih mencerna nih ya, yang penasaran, monggo ya. Kan ini hari ini saya juga baru Sepertinya dengar. Coach Thomas, iya Coach Thomas panas tiba-tiba otaknya kena akses itu tiba-tiba nyala tiba-tiba kan Agak begitu ya. kebakar sih. Agak kebakar. Jadi kesimpulannya ya, sambil nunggu-nunggu nih ya, menurut saya ya, berarti Mang Pai Pakce ini memang betul sih. Ini sangat mensupport bisnis karena dari pola mindset, karena aku bicara dari sisi NLP ya Thomas ya, karena kalau di kita itu kan istilahnya mindset itu sangat penting. Nah di Mang Pai Pakce ini menanamkan mindset yang benar, jadi bukan soal periode emas atau kita bilang itu kamu nggak hoki segala macam, namun simpelnya adalah kamu tuh belum ketemu aja, belum tahu aja di mana gitu loh. Jadi sehingga kalau kamu udah tahu, kamu tuh bisa akses. Dan ini merupakan sebuah pola pikir yang menurut saya tuh sangat kepake banget untuk kita. Karena sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang karena memikirkan keuangan, stres, kesuksesan gitu, dia akhirnya jadi down. Saya bilang nih Mang Pai Pakce ini sebuah solusi yang sukses sekali ya. Iya Coach. Ya. Oke, sambil nunggu Coach Ardo, mungkin ada apa yang mau disampaikan ke kita lagi? Saya rasa untuk dasar-dasar cara bagaimana Mang Pai Pakce ini mengakses, bekerja, dan mengaplikasikan, itu dasar-dasarnya udah saya sampaikan semua tadi ya Coach Foni ya. Jadi tujuannya adalah istilahnya Mang Pai Pakce itu memberikan solusi. Memberikan solusi. Ada pertanyaan tuh. Ya, jadi jangan dikasih tahu semua dulu nih Bu Foni. Nanti kalau dikasih tahu semuanya udah nggak seru lagi. Jadi ibaratnya kalau lagi ngedeketin satu cewek tuh, ceweknya tuh jangan dikasih semuanya, pelan-pelan dibukanya, biar penasaran cowoknya. Kalau penasarannya udah hilang udah nggak seru. Oh gitu ya, bikin penasaran lagi. Ya, jadi laki-laki itu buat cewek-cewek jangan kasih tahu semuanya. Wah, ini kayaknya ini kita membahas karma percintaan ini kayaknya sama Thomas ya. Oh, percintaan. Oh, gimana Thomas? Ada pertanyaan nih, mau saya yang bacain apa Bu Foni yang bacain? Kamu aja deh, daripada kamu nanti berpikir keras kan, kamu aja. Oke, dari Suryanto _WK. Untung WK-nya cuma 1. WK. Iya, WK. Apakah bakat terpendam itu bisa dibilang efek karma masa lampau? Sifu, silakan. Ya dan tidak. Ada sebagian dari istilahnya bakat-bakat terpendam itu memang itu yang kita bawa dari kehidupan kita sebelumnya.
Dan lalu pada saat kita lahir kembali ada yang terinstal lagi, ada yang terinstal. Maka jawabannya apakah bakat itu berasal dari masa kehidupan yang lampau atau kehidupan yang sekarang? Yes and no. Ada yang ya, ada yang tidak. Ditanya begitu. Ada yang ada yang udah bawa dari kehidupan masa lampau dan ada yang terinstal pada waktu kita lahir kembali di kehidupan sekarang. Oke, menjawab? Next. Saya jawab ya. Kalau ini gue yang baca, kalau kamu nggak boleh baca nih. Soalnya yang ketik penting sekuritas nih. Ini admin yang ketik ya. Coach, tips untuk mengetahui dengan baik lahan yang seharusnya tepat untuk kita. Ini kayaknya saya yang jawab juga bisa ini. Saya yang jawab aja ya, Coach Ardo ya. Please, Nah, silakan. tipsnya adalah tanya Coach Ardo langsung konsultasi. Itu jawabannya. Itu ya, itu yang pertama. Jadi Anda harus kontak ke Mang Pai Paca Institute ya. Kemudian ada cara yang kedua. Ini yang cara yang lagi menyenangkan yang adanya cuma hari ini aja. Follow 3 akunnya kita, Tuntun Sekuritas, Wisdom May Invest, dan Mang Pai Paca. Kemudian ya nanti kalian sharing kalian itu dapat apa di sesi ini. Termasuk yang saya inginkan adalah mindset apa yang kalian dapat. Ya, jadi kalau ikut sebuah acara itu kalian harus membawa sebuah mindset yang positif supaya kegiatan tradingnya kamu jauh lebih baik. Oke? Jangan cuma ikutan acara-acara sekuritas yang seperti ini lalu hanya untuk apa ya, happy-happy aja. No, kalian harus get something dan itu harus di-sharing. Kalau kalian sharing dapat apa, kalian akan dipilih 3 orang dan dikasih voucher 1,8 juta untuk ngecek karma untuk financial. Itu khusus loh ya. Kita istilahnya itu saya baru kali ini sharing ya, dan menurut saya Coach Ardo luar biasa banget, beliau mau kasih ya untuk ini ya. Saya aja belum dicekin teman-teman, please deh ya, kalian aja 3 orang itu beruntung banget gitu ya. Udah kalau orang dalam mah belakangan aja bisa. Oh ya. Kita semua bisa hadir di sini. Mesti terima kasih sama Coach Thomas loh. Untuk yang nonton apalagi kan gitu. Ini Thomas berharap jadi orang dalam ini pasti kan? Iya. Butuh asisten pribadi mungkin Sifu Ardo. Ya iyalah. Buat angkat-angkat koper gitu ya. Ya. Oke. Boleh. Pergilah. Pergi. Nah, ini ada lagi nih. Ada lagi, silakan gantian. Nah, ini mulai hot ya. Jadi kalian mulai hotnya sekarang nih. Oke, Coach, mengapa ada orang yang sulit sekali mencari kerja? Apakah karena lahannya tidak ketemu yang sesuai? Gimana, Coach Ardo? Ya, istilahnya begitu. Ada orang-orang yang lahir di kehidupan sekarang by nature kebetulan memang dia bisa masuk di lahan yang dulunya udah punya akses, di lahan yang dulunya dia udah nanam bibit di situ. Ditanya begitu. Tapi kebanyakan orang masih wondering aja. Mereka berputar-putar di lahan yang nggak cocok. Ditanya begitu. Maka kesulitan itu terjadi. Bukan hambatan. Tidak ada namanya hambatan. Yang ada adalah karena kita mencari di tempat yang salah. Ibaratnya gitu. Kalau Anda mau makan ayam goreng, tetapi Anda datangnya ke warung sate, ya Anda nggak bakal dapat ayam goreng, kan? Betul. Itu aja simple konsep berpikirnya. Next question. Harusnya tuh ketemu lebih awal, Apa yang perlu diperbaiki bila kecenderungan karakter menghindari masalah dan bukan mencari solusi atas masalah yang dihadapi? Gimana, Coach? Mindset. Itu adalah mindset. Anda jangan berpikir bahwa itu masalah. Bukan. Jangan berpikir bahwa itu masalah. Anda harus berpikir, saya ini sebetulnya saya udah di tempat yang cocok atau belum? Anda berpikir begitu, gitu loh. Apakah saya udah di tempat yang tepat? Ya kan? Itu hanya masalah mindset. Itu Coach Foni. Next. Oke. Sefu, untuk melihat karma masa lampau dilihat dari tanggal lahir, kemudian lihat dihubungkan dengan bagian apa lagi untuk menentukan bidang lahan yang cocok. Cara simpel dilihat dari apa? Membaca itu adalah dengan membaca otak, membaca lewat
brain assessment. Jadi saya membaca di past life, ini by design itu apa. Kemudian by design saya lahir di present time, di saat ini, karena pasti di present time itu ada faktor genetik ya, Coach Thomas ya. Ada faktor bawaan dari orang tua. Ceritanya orang tua punya brain pattern, ayah punya brain pattern, ibu juga punya brain pattern. Dan itu menyatu di kita. Nah, sekarang kita mengakses ini nih ceritanya. Mengakses kita memilah-milah di brain assessment kita. Yang mana sebetulnya yang ini yang sama di lahan yang dimana saya udah tanam di past life kita. Itu yang kita ikuti. Itu jawabannya. Kemudian dari Margaret, apakah karma baik di masa lalu terbawa otomatis ke masa sekarang? Tidak. Tidak. Yang namanya yang kita tanam, selain dulu kita menanam, selain itu kita menabung di rekening bank, kan bisa juga kita menarik toh. Begitu. Tidak hanya yang baik kan? ya, tapi atau yang buruk juga. Atau malah kita jangan-jangan kita ambil kredit di bank itu. Kan gitu. Oh iya. Iya kan? Ninggalin utang ya malah ya, ninggalin utang ya. Ninggalin utang. Ninggalin utang dicicil 12 kali bunga 0%. Oh, kalau bunganya 0%. Malah di kehidupan berikutnya yang harus bayar gitu ya. Iya, ceritanya begitu. Wah, kacau tuh. Lu kayaknya ada utang kopi sama gua deh, Thomas. Ntar gua gosen, aman. Iya, gosen. Oke, kita ada pertanyaan selanjutnya. Izin tanya, apakah bisa dilihat seseorang ini memiliki kompatibel yang tinggi untuk trading dan investment? Apabila bisa, bagaimana dengan kompatibel yang rendah? Oh. Itu pertanyaannya? Ya, itu jadi pertanyaannya. Oke. Apakah bisa lihat seseorang kompatibel? Oke, saya jawab ya, Coach ya. Semua orang kompatibel untuk trading. Tidak ada namanya orang tidak kompatibel dengan trading atau ada orang yang kompatibel dengan trading. Tidak ada. Semua orang memiliki compatibility dengan trading. Oke. Ya. Saya agak ketemu jawabannya. Hanya masalahnya adalah menentukan istilahnya. Kalau istilah sekarang itu namanya trading style. Gitu kan? Ya. Gaya trading Anda apa? Ya kan Anda scalping atau Anda day trader atau Anda tipe hold. No. Sebetulnya trading style itu adalah istilah. Tapi pada saat kita sudah melakukan brain assessment, kita melihat ada pola dari masa lampau dan masa sekarang, maka kita bisa menempatkan diri di posisi di mana kita akan maksimum itu. Akan maksimum untuk mendapatkan profit. Seperti yang saya bilang tadi, secara brain assessment, orang-orang itu memiliki preferensi, sebagai contoh, di fase mana, gitu kan. Saya nih misalnya Coach Thomas cocoknya di fase akumulasi. Ya udah, ya Anda istilahnya, itu lahan Anda. Iya, itu lahan Anda. Betul. Kalau masih sebelum itu berarti mesti pelan-pelan, mesti mulai ini lagi kali ya, mulai nanam pelan-pelan mungkin. Iya, dikarenakan Anda seperti Anda jalan di tempat yang gelap, Anda nggak bawa penerangan. Akhirnya Anda learning by doing. Saya di fase distribusi, saya kesandung nih. Aduh, di sini ada batu berarti. Anda jalan lagi pelan-pelan. Kesini kesandung lagi nih, ada lubang nih. Lalu kesini lagi. Waduh, buntu jalannya. Tapi Mang Pai Pakce itu memberikan lampu, memberikan penerangan untuk Anda. Itu ada batu loh. Nah, ini yang ditunjukkan, rute ini yang ditunjukkan oleh Mang Pai Pakce. Itu Coach Thomas ceritanya. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, ini Mang Pai Pakce itu hanya lampu penerangan ya, hanya tools atau alat. Jadi bukan jimat yang udah pasti, wah gue pasti selamat nih ya. Lo iya takutnya orang-orang Indonesia itu kan emosi ya di luar sana ya. Kan takutnya malah, wah ini pegang apa jadi jimat, jadi keberuntungan, lucky charm atau apa gitu. Kadang-kadang suka disalahartikan gitu. Di sini saya yakin teman-temannya mengerti dan paham bahwa tidak mungkin lah ya itu
Bukan sebuah jimat atau hal-hal mistis. Oh iya, ini menarik juga. Jadi waktu itu pas kapan saya ngobrol, jadi ini disangkut pautkan dengan hal Bentar. mistis. Jadi Ini kayak ada suara yang kebuka banget, boleh mungkin dibantu dikecilin karena feedback ke ini. ada ruangan ya. Oke, ini Oke. udah oke. Oke, lanjut. Jadi apa namanya, pernah sempet sama temen gitu ngobrol. Jadi dikaitkannya itu menjadi seperti hal mistis. Pace ini dikaitkan dalam hal mistis. Jadi kayak contohnya kayak dukun lah gitu lah ya. Nah ini pandangannya, oke. Pandangannya Saya mau mencoba belajar ini keilmuan gitu ya. ya Coach Thomas, seperti saya tadi langsung jelaskan di awal. Mangpai Pakce itu adalah peta koordinat planet-planet lain terhadap bumi. Itu. Kalau ada yang menganggap ini mistis, berarti Anda tidak percaya dengan planet bumi ini sendiri. Ini semua adalah by yang namanya pergerakan bumi terhadap matahari, pergerakan bulan terhadap bumi, dan bagaimana posisi planet-planet di tata surya terhadap bumi. Di mana mistiknya? Di mana mistiknya? Nggak ada mistiknya di sini. Saya kan bilang, ini koordinat. Pada waktu Coach Thomas lahir, itu ada di koordinat ini loh. Sekian derajat lintang utara, sekian derajat lintang selatan. Posisi. Istilahnya seperti itu. Posisi menentukan prestasi. Ini kan dituntun dari yang namanya kalender. Betul kan? Dari kalender. Efemeris, sekian ribu tahun kalender. Kalau Anda menganggap Mangpai Pakce itu mistik, gak usah pakai kalender. Kan gitu kan? Tiap hari kalau kita lihat kalender, tuntun, nanti webinar. Kan gitu, tanggal 9. Loh, kita ini loh, frame kita ini loh, dimensi waktu. Inilah yang diakses oleh Mangpai Pakce. Waktu yang diakses oleh Mangpai Pakce. Dengan teknik bisa proyeksi ke kehidupan masa lampau, dan proyeksi ke kehidupan masa depan. Present and future. Oke. Simple. Menjawab ya. Jadi ini bukan mistik, tapi Anda must take action ya. Artinya tuh kalau udah tahu buahnya di mana ya Anda juga harus bergerak ngambil gitu loh. Kalau udah tahu buahnya di mana Anda gak bergerak ngambil ya gak keambil juga kali ya. Gitu bukan quote Ardo? Yes. Betul. Oke. Baik. Kita ada pertanyaan nih. Coach, apa ada karma leluhur yang harus dibayar anak cucunya? Yes and no. Yes and no. Yes and no. Ditanya begitu. Apabila leluhur itu ada utang karma, ini yang namanya utang karma secara personal. Bukan Anda menabung ke bumi dan menabung ke alam semesta. Tapi ini hubungan antar personal. Ditanya begitu. Ya, jadi apabila Anda dulunya suami istri di kehidupan sebelumnya, sekarang Anda lahir kembali, misalnya sebagai seorang anak dan ibu, nah inilah yang namanya ada relationship di karma itu tadi. Ditanya begitu. Paham ya? Dimensinya berbeda di sini. Oke. Nah, kemudian ini, untuk membaca karma finansial, karma masa lalu, tapi nggak tahu jam lahirnya bisa. Nih, saya mau kasih tahu ya, ini sefu saya ya. Tanpa itu dengan suara aja dia bisa analisa ya. Nah, jadi nggak perlu tak jam lahir. Mungkin saya mau sharing ya, ini sedikit aja. Karena saya ada beberapa teman saya tuh saya ada sharing ke mereka untuk konsultasi dengan Sepu Ardo, dan saya tuh nggak tahu mereka punya jeroan ya, karena mereka nggak cerita. Jadi setelah konsultasi, kemudian 5 menit setelah mereka selesai, mereka telepon saya, terus mereka bilang, kok Sefu lu bisa tahu ya? Tahu apa? Tahu hal yang saya nggak tahu. Saya bilang memang bisa kebaca semua dengan Mangpai Pakce gitu loh. Jadi istilahnya kalau memang ditanya, ada yang kalian yang nggak tahu jam lahir, tenang aja, itu nggak masalah. Itu bisa. Cuman kontaknya ke ini ya, ke Mangpai Pakce Institute ya. Jangan nanti kalian carinya ke Tuntun atau ke Wisdom Invest ya. Salah alamat ya. Salah alamat itu. Kalau Dituntun buka akun. Nanya ke Tuntun cari stock pick, itu kita kasih tahu saham apa gitu ya.
Oke. Tapi kalau nanya ini tanggal bulan tahun sekian itu gimana Urusannya peruntungannya, aduh sepulang ya. lah. Kita udah Ya, banyak kali kerjaan ya, belum urusan belajar sepu loh. itu. Belum belajar saya. Ya, Mau nanti belajar, ya. barengan yuk. Putih Oke. semua rambut Ya, gua nanti. Sepu ada ngajar juga kan ya, setahu saya ya. Ya, open class ya. Juga Oke, ada open oke. class juga. Capri aja deh, Capri ya. Boleh. Ya. Nah, ini udah di penghujung nih. Saya hanya Ya, mau ingatkan lagi. So, nanti setelah ini live-nya akan di-repost lagi nggak? ya. Akan di-repost ya ke kita. Nah, nanti kalian tunggu videonya kelar dulu, lalu kalian share di story, ya, tag akun kita bertiga. Supaya apa? Supaya kita bisa deteksi bahwa memang kalian melakukan itu ya. Kemudian nanti dari Mang Fai Patse ya, bersama Wisdom, Tuntun kita akan pilih 3 orang pemenang untuk dibacakan karmanya untuk financial, dan ini berlaku selama 1 minggu. Jadi pengumumannya minggu depan ya. Jadi untuk Anda yang nanti mungkin nonton replaynya, silahkan. Kita punya waktu sampai dengan Sabtu. Jangan Sabtu deh, Minggu deh. Jadi Senin depannya lagi baru nanti akan diumumkan ya. Nah, Oke. ya Ini terakhir ini nih. dia. Terakhir. Lu deh yang bacain terakhir deh, nggak apa-apa. Oke. Nanti gue masih lanjut lagi nih. Sefu, bukankah jam lahir adalah yang menentukan destiny seseorang? Jika jam lahir aja nggak tahu, bagaimana kita menentukan jam lahir seseorang? Terima kasih. Jam Itu lahir yang namanya seberapa di penting Mang sih Pai jam lahir? Pakce. Ya, itu yang namanya di Mang Pai Pakce itu reverse tracking istilahnya. Jadi saya akan mendengarkan suara dari dia, dari orang ini, mendengarkan suara, lalu saya melihat profil orangnya, dan ketika melihat happenings apa yang terjadi dalam hidupnya, dan dia punya nama dari dia. Dari situ saya akan melakukan reverse tracking untuk mengetahui jam lahirnya dia. Very simple itu di Mang Pai Pakce, itu udah sehari-hari seperti itu. Bukan sesuatu yang sulit itu. Tapi sulit buat kita ya, Thomas. Oh Bisa iya, gitu ya? bisa. Iya, saya pikir saya mesti ke rumah sakit saya yang dulu 40 tahun yang lalu. Coba nih susternya, bidannya yang lahirin saya. Kalau bidannya masih ada hidup ya. Oke. Nah, kemudian tadi ya, voucher. Kemudian Win akan kasih voucher 300.000 untuk langganan Winbot Light selama sebulan untuk yang hadir. Melakukan tugas yang sama. Jadi kalian lakukan satu tugas, dapat semuanya. Ya. Kemudian, yes, yang buka account, Tuntun, kontak dulu ke Win. Nanti kita akan kasih tahu jumlah tertentu yang berapa yang harus untuk open account-nya. Akan dapat pembacaan hemisfer langsung ya dari Sefu Ardo ya. Dan pembacaannya bukan gini ya, bukan kalian nanti dikasih ketikan, no, Sefu Ardo akan bikin sesi Zoom dengan kalian. Jadi langsung dijawab ya. Nah, dan kemudian khusus nih bagi tetangga-tetangga saya sekeliling seputar PIK dan sekitarnya Muara Karang ya. Jadi kalian boleh kita ketemuan main-main di kantornya Tuntun karena ada di ASG Tower ya. Atau Indomaret Tower sih, Mas? ASG Tower. ASG Tower ya. Nah, jadi caranya adalah hubungin Win, mau buka account, kemudian nanti kita akan pandu ya. Enak banget kantornya, gede banget, nyaman. Lalu, kalau dari Tuntun ada apa nih? Iya, nanti dari Tuntun sendiri kita akan ada hadiah door prize tentunya. Nanti ya kita samain. Jadi dari Wisdom Invest ada 3 orang. Nanti dari No. saya. Dari Mangkai 3 orang. Oh, yang dari Mangpai 3. Yang voucher 1,8 itu dari Mangkai, bukan dari Wisdom. Oh, dari Mangpai 3 orang. Ya kita nggak mau kalah juga lah. 3 juga lah biar sama ya. 3. Nah, kalau dari Win, saya kasih semuanya ya. Yang ikut, yang melakukan tugas, yang penting. Ternyata kalau dari Win kasih semuanya. Kasih semua. Iya. Oke, Tapi jadi yang bikin selama 1 PR ya. minggu ke depan, jadi selama 1 minggu ke depan, yang buka akun, kemudian info ke Wisdom Invest, semuanya akan dapat ini ya, apa namanya? Aplikasi. Bukan. Yang menonton video ini, kemudian merepostnya ke story, lalu tag 3 akun kita, semuanya akan dapat Winbot Light free. Winbot Light free, mantap. Itu. Kalau nasabah, otomatis memang dapat Winbot Light dengan transaksi tertentu. Kalau itu udah langsung otomatis. Udah ya? Langsung, kalau nasabah mah red carpet langsung. Ya? Oke, sip. Oke, udah gitu. Baik, mungkin ada closing statement dari Sefu Ardo? Kita udah di penghujung. Oke. Closing statement saya hari ini adalah siapapun
ya, siapapun itu berhak untuk sukses, sehat, dan bahagia secepat-cepatnya. Amin. When? Tidak usah menunggu lama, tidak usah menunggu kapan. Yang paling penting adalah Anda harus mengetahui dulu tentang diri Anda sendiri. So, istilahnya jangan menganggap bahwa masalah di dalam hidup itu adalah suatu problem. Intinya begitu. Anda hanya perlu memahami tentang diri Anda sendiri. Gitu ya. Jadi istilahnya dengan apa webinar kita yang sudah berjalan selama 1 jam ini, moga-moga bisa memberikan satu insight, satu pengertian, dan satu pemahaman bahwa setiap orang itu berhak dan bisa untuk sukses, bahagia, dan sehat. Itu adalah hak untuk setiap orang. Anda hanya tinggal mengetahui cara untuk meraihnya. Salam sukses. Salam sukses. Salam sukses. Oke, kalau dari Wisdom Invest kita juga sangat setuju dengan pola pikir ini karena memang pola pikir yang bikin trader itu bisa sukses dan juga bisa berhasil ya. Jadi hari ini semoga apapun yang disampaikan oleh Coach Ardo dan juga dari kita berdua lagi bisa membantu Anda semua. Dan mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata, ambil aja yang positif, ambil aja yang berguna untuk Anda supaya hidup bisa jauh lebih maju ya. Dan kami tunggu Anda follow ketiga akun kami. Semoga kita berjodoh lagi ya di masa depan untuk membahas hal-hal menarik ya. Pastikan punya tuntun aplikasi ya di dalam handphonenya kalian. Mungkin aja buahnya ada di tuntun. Jadi bisa cuan. Oke. Sampai Terima jumpa. kasih Thank you Coach Ardo. Thank you. semuanya. Thank you, Coach Poni. Thank you. Thank you. Kita tunggu ya ini Ya, di replaynya ya. happy weekend semuanya. Happy weekend. Good weekend. Bye. Saya Liv ya. Ya.